Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan, edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 3 ayat 1-6, versi terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun segala sesuatu. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, siapa yang tidak kagum kepada pemimpin yang terlihat berkarisma dan yang terlihat dekat dengan Tuhan? Apalagi jika pemimpin itu dapat bercakap-cakap secara langsung dengan Tuhan. Wah, siapa yang tidak akan meninggikan pemimpin yang demikian? Bangsa Yahudi sangat mengagumi dan meninggikan seorang pemimpin yang demikian, yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak hanya itu, pemimpin ini juga membawa secara langsung hukum Allah, mendengar Allah secara langsung berbicara, bahkan bercakap-cakap dengan Allah. Ya, dia adalah Musa, pemimpin yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi. Bahkan, hingga saat ini ada banyak buku yang membahas mengenai kepemimpinan Musa. Mereka terinspirasi dan menjadikan Musa sebagai teladan dalam kepemimpinan. Salahkah? Tentu tidak. Saudara, penulis kitab Ibrani pada bagian ini mengingatkan bangsa Yahudi dan setiap kita saat ini bahwa Musa pun adalah bagian dari ciptaan Allah, sama seperti kita. Jadi tidak patut jika mereka dan kita saat ini, jika kita meninggikan dan mengagungkan Musa atau siapapun pemimpin yang adalah ciptaan Allah lebih dari Yesus Kristus, Sang Pemimpin Agung kita yang sesungguhnya. Berbeda dari Musa, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Penulis menekankan bahwa kita harus memperhatikan Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Imam Besar yang sesungguhnya, yang telah melepaskan dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Yesus adalah anak Allah yang setia dan yang bertanggung jawab atas diri kita yang adalah rumahnya. Dialah pemimpin kita yang sejati, pemimpin kita yang sesungguhnya. Dan hanya Dialah yang layak menerima segala kebesaran dan pengagungan kita. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kembali betapa besarnya karya Kristus bagi hidup kita. Karyanya memimpin kita dari maut kepada hidup, dari keterpisahan kepada pembaruan relasi dengan Allah. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah Yesus Kristus perbuat, yaitu memberikan dirinya dan menanggung setiap dosa kita di kayu salib. Dialah pemimpin hidup kita
yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas karya Yesus Kristus di kayu salib bagi setiap kami. Tolong kami di masa Prapaskah ini dan di dalam kehidupan kami untuk terus mengakui, menunjukkan pikiran, mata, hati kami kepada Kristus, Sang Pemimpin hidup kami yang sesungguhnya, yang telah memimpin kami dari maut kepada hidup, dari dosa kepada Allah. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.